Halo teman-teman, jadi di sini aku akan membahas menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda di era globalisasi. Nah, sebelum aku bahas ke topiknya, aku izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Reza Livia Firdaus. Nah, sebagai mahasiswa hukum, aku tertarik banget buat bahas masalah ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, sebelum ngebahas, aku pengen tanya dulu deh sama kalian. Generasi muda masa kini tuh masih memiliki semangat nasionalisme gak sih? Seperti para pendahulu gitu. Kalian bisa jawab gak nih? Nah, di sisi lain pun aku punya alasan kenapa aku ngebahas ini. Karena globalisasi dan media sosial sekarang tuh buat banyak orang dan generasi muda lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri nih. Dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai masalah budaya yang signifikan akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Kurangnya regenerasi dan minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal, masuknya budaya asing yang menggeser budaya asli, misalnya tingginya minat terhadap budaya Korea dibandingkan budaya tradisional seperti wayang. Beberapa upaya dilakukan untuk melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi seperti inovasi dalam pengembangan budaya, misalnya menggabungkan seni tradisional dengan gaya modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Media juga berperan dalam membentuk dan mempertahankan budaya melalui program edukatif. Program kontes KDI 2024 mempresentasikan budaya dangdut yang dimodifikasi menjadi produk budaya bernilai ekonomi yang menunjukkan dinamika budaya dan ekonomi di media massa. Ingat, budaya kita adalah identitas kita. Mungkin kita akan bahas ya guys. Nah teman-teman, kita ini hidup di era di mana batas negara seakan hilang. Kita bisa menonton drama Korea, makan makanan Jepang, bahkan berbicara dengan orang dari negara lain lewat internet. Tapi di tengah arus globalisasi ini, masihkah kita merasa bangga menjadi orang Indonesia? Nah guys, pembahasan pertama yang akan aku bahas tuh adalah nasionalisme dan kewarganegaraan. Oke, yang pertama tuh apa dulu nih? Kewarganegaraan dulu deh. Nah, dari pengertian kewarganegaraan tuh status hukum dan moral seseorang yang mengikatnya dengan negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Lalu sekarang aku mau jelasin dari makna nasionalisme. Apa sih itu? Jadi makna nasionalisme itu rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan terhadap bangsa sendiri, serta kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Jika dihubungkan dari keduanya, warga negara yang baik harus memiliki semangat nasionalisme agar hak dan kewajiban dijalankan dengan tanggung jawab. Seperti, nah, aku tahu Soekarno pernah berkata, nasionalisme bukan berarti kebencian terhadap bangsa lain, tapi cinta yang mendalam terhadap bangsa sendiri. Lalu selanjutnya apa nih yang kita bahas? Selanjutnya yang akan aku bahas, tantangan nasionalisme di era globalisasi. Gimana nih, kalian penasaran nggak sama tantangan nasionalisme di era globalisasi ini? Oke, akan aku bahas. Nah, sebenarnya globalisasi membawa kemajuan teknologi, tapi juga ancaman terhadap identitas bangsa gitu guys. Nah, tantangan utama dalam nasionalisme di era globalisasi ini yang pertama adalah pertama,
masuknya budaya asing secara bebas yang bisa membuat generasi muda lupa jati diri. Wow, ngeri banget ya. Gak ngeri sih, tapi ya mungkin ada beberapa yang berpikir lain. Lalu yang kedua, menurunnya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya karena aku pun menyadari kalau di era ini tuh mereka kalau ngobrol bahasanya campur gitu ya. Keren, tapi jangan sampai melupakan bahasa di Indonesia, bahasa-bahasa daerah. Yang ketiga, kurangnya kepedulian sosial dan solidaritas nasional. Dan yang keempat, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat memecah persatuan. Nah, contohnya tuh yang mungkin berkomentar jahat seperti bully gitu, dan ada hal lainnya lagi. Nah, kita mungkin secara tidak sadar kita itu lebih sering menggunakan bahasa asing di media sosial daripada bahasa Indonesia. Padahal bahasa adalah simbol identitas nasional. Nah, yang selanjutnya, peran generasi muda dalam menumbuhkan nasionalisme. Kalian penasaran gak nih? Penasaran dong. Oke, sekarang bakal aku bahas nih ya. Nah, di sini aku akan bahas peran generasi muda dalam menumbuhkan nasionalisme. Di sini ada solusi konkret dan inspiratif. Yang pertama, menghargai dan mempelajari budaya lokal seperti tari, lagu daerah, makanan tradisional. Nah, lalu yang kedua, menggunakan teknologi untuk hal positif seperti membuat konten yang memperkenalkan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau lingkungan. Mungkin seperti gotong royong bersama warga. Membantu Jumat bersih di sekolah. Nah, selanjutnya menjadi warga digital yang cerdas, menolak hoax dan ujaran kebencian. Oke, kalian jangan asal ngejudge orang ya guys. Yang terakhir, menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, budaya. Nah, ini tuh seperti Pancasila, berbeda-beda tapi satu tujuan ya guys. Jadi kalian gak boleh saling mengejek satu sama lain, entah itu dari agama, budaya, atau suku. Oke? Nah, mungkin ini ada motivasi dari aku. Cinta tanah air bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata yang membawa manfaat bagi bangsa. Sebelum penutupan, mungkin aku ada sedikit kata-kata lagi ya guys untuk kalian. Nah, mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan generasi yang hanyut dalam arus globalisasi, tetapi generasi yang berdiri tegak dengan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Karena Indonesia tidak akan besar karena satu orang hebat, tapi karena jutaan anak muda yang mencintai negerinya. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan.
Maaf jika ada kesalahan kata dan bahasa. Dadah semua.